Kaisar Naga Abadi Chapter 341 Bahasa Indonesia. 341 Pertempuran Sekte Pedang Mistis. Sekte Pedang Mistis telah jatuh ke dalam api perang. Masing-masing dari 5 halaman besar berada dalam pertempuran sengit. Banyak orang yang meraung ketika pedang Ki menyapu dan darah berceceran. Setiap saat, ada orang yang tewas dalam pertempuran. Di luar 5 akademi besar, teriakan perang mengguncang langit. Tentara berbaju besi yang tak terhitung jumlahnya bertempur, dan mayat berserakan di tanah. Ledakan. Puluhan ribu meter di atas Sekte Pedang Mistis, 2 pancaran pedang yang sangat terang berbenturan, seolah-olah bisa membelah langit. Puluhan ribu pedang Ki tersapu, dan benturan kekuatan mereka sangat mengerikan. Duanmu Changhai, mengapa keluarga Duanmumu mengkhianati Sekte Pedang Mistik? Sekte Pedang Mistik telah memperlakukanmu dengan baik. Pemimpin Sekte Lin Suei melolong ke arah langit, suaranya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. 2 orang di langit adalah Lin Suei dan leluhur tua keluarga Duanmu, ayah dari kepala sekolah Aula Macan Putih, Duanmu Pojun, Duanmu Changhai. Itu mudah. Keluarga Duanmu telah bekerja keras untuk Sekte Pedang Mistik selama hampir 1000 tahun, tapi kami hanya bisa hidup di sudut. Sekte Pedang Mistik seharusnya sudah menjadi milik keluarga Duanmu sejak lama. Di wajah tua Duanmu Changhai, senyuman dingin terlihat. Haha, jadi sekolah pedang 10 arah membuat janji seperti itu padamu. Tapi Duanmu Changhai, apakah menurutmu sekolah pedang 10 arah akan menepati janjinya setelah ini? Bagaimana kamu bisa masih begitu naif di usiamu? Lin Suei tersenyum pahit. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Beristirahat dalam damai. Sekte Pedang Mistis pasti akan berkembang setiap hari di tanganku. Juga, jangan berpikir bahwa lembah surga merah akan datang menyelamatkanmu. Sejumlah besar ahli dari Sekte Pedang Sifang dan kultus iblis surgawi telah berkumpul di lembah surga merah. Sekarang, lembah langit merah bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Selama aku membunuh kalian semua dan menggabungkan semua kekuatan kita, aku bisa meratakan lembah surga merah dalam satu gerakan. Duanmu Changhai mencibir. Ledakan, ledakan. Keduanya bertukar beberapa gerakan berturut-turut, dan ruangan bergetar hebat. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara raja setengah langkah. Jeritan kesakitan datang dari seluruh Sekte Pedang Mistis, menyebabkan mata Suelin menjadi merah. Setiap jeritan bisa berarti kematian murid Sekte Pedang Mistik. Hati Lin Suei berdarah. Ketika Sekte Pedang Bulan Hantu berada dalam masalah, Lin Suei sudah tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan telah memanggil kembali sebagian besar ahli Sekte Pedang Mistik jika terjadi kecelakaan. Mereka juga telah mengerahkan ratusan ribu pasukan elit dari kota-kota besar untuk menjaga Sekte Pedang Mistik. Benar saja, 5 hari yang lalu, Sekolah Pedang 10 Arah telah melancarkan serangan besar-besaran. Selain ratusan ribu pasukan, ada juga sejumlah besar pusat kekuatan seni bela diri. Sekte Pedang Mistik terjebak dalam perang besar. Namun, Sekte Pedang Mistik memiliki keunggulan sebagai tuan rumah. Dengan 5 akademi besar sebagai basis formasi, mereka mengaktifkan 5 formasi pamungkas. Dengan 5 formasi pamungkas, Sekte Pedang 10 Arah tidak akan bisa masuk. Setelah 4 hari pertempuran sengit, Sekte Pedang Mistik menjadi stabil seperti Gunung Tai. Namun, Lin Suei dan yang lainnya tidak menyangka keluarga Duanmu akan memberontak saat ini. Mereka menghancurkan 5 susunan pamungkas dalam satu gerakan dan menyerang Sekte Pedang Mistis dengan gila-gilaan dengan bantuan Sekte Pedang 10 Arah. Sekte Pedang Mistik menjadi lengah dan menderita banyak korban. Pada akhirnya, di bawah kepemimpinan Lin Suei, mereka melawan dan nyaris tidak menstabilkan situasi. Di langit tidak jauh dari mereka berdua, ada juga 2 orang yang terlibat dalam pertempuran sengit. Gelombang kejut dari pertarungan antara keduanya tidak lebih kecil dari Duanmu Changhai dan Lin Suei. Ini juga merupakan 2 prajurit raja setengah langkah. Salah satunya berasal dari Sekte Pedang 10 Arah, dan yang lainnya dari Sekte Pedang Mistik. Sekte Pedang Esensi Mistik awalnya memiliki 3 raja setengah langkah, tapi sekarang Duanmu Changhai telah mengkhianati mereka, hanya 2 yang tersisa. Selain pertempuran puncak di angkasa, pertempuran sengit juga terjadi di tempat lain. Di Vermilion Bird Hall di selatan, Direktur Vermilion Bird Hall Yan Lan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Direktur The White Tiger Hall, Duanmu Pojun.
Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Di Vermilion Bird Hall, Mulan menangis panjang. Cahaya pedang melonjak dan membunuh seorang ahli dari Sekte Pedang 10 Penjuru. Saat ini, budidaya Mulan telah menembus ranah Grandmaster seni bela diri. Terlebih lagi, itu telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Di Istana Azure Dragon Timur, Zhang Muyun menyatu dengan pedangnya saat dia bertarung dengan seorang ahli dari Sekte Pedang 10 Penjuru. Keluarga Duanmu, aku bersumpah sampai mati bahwa aku tidak akan pernah bergaul denganmu. Ling Kong berteriak dari The White Tiger Hall di barat. Ling Kong berteriak ketika dia keluar dari The White Tiger Hall, tubuhnya berlumuran darah. Di langit di atas pelataran Qilin, pertarungan antara dua pemuda tersebut menarik banyak perhatian. Banyak orang dalam pertempuran itu menoleh dari waktu ke waktu. Ini karena kedua orang ini terlalu terkenal di Sekte Pedang Mistik. Feng Wuji, salah satu dari 6 pahlawan. Orang lain sebenarnya adalah Duan Mulin. Pada saat ini, Duan Mulin dan Feng Wuji terlibat dalam pertempuran sengit. Keduanya terus saling membombardir dengan kekuatan yang menakutkan. Duan Mulin terlalu mengejutkan. Dia benar-benar berhasil bertarung imbang dengan Feng Wuji. Feng Wuji telah menembus alam leluhur bela diri tingkat 4 beberapa waktu lalu, tapi Duan Mulin tidak lebih lemah darinya. Ini mengejutkan, terlalu mengejutkan. Banyak tetua dan diaken Sekte Pedang Mistik merasa terkejut selama pertempuran. Duan Mulin adalah seorang jenius langka dengan kecepatan kultivasi yang menakjubkan. Yang lain juga terus meningkat, tapi dia benar-benar berhasil menyusul. Feng Wuji, apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Kamu benar-benar mengecewakanku. Jika aku lahir beberapa tahun lebih awal, aku pasti sudah menginjak-injakmu. Duan Mulin mendesis panjang dan sangat arogan. Duan Mulin, tidak peduli seberapa kuatnya kamu hanyalah seorang pengkhianat. Kamu akan dihukum oleh dunia. Feng Wuji melolong. Sungguh bercanda, Feng Wuji. Kamu benar-benar bercanda. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah penjahat. Sejarah ditulis oleh pemenang, tahukah Anda? Petik 2. Duan Mulin tertawa. Keduanya terus bertarung, dan itu sangat intens. Di langit, pertarungan Lin Suei dan Duanmu Changhai menjadi semakin intens. Duanmu Changhai, kamu terlalu naif jika kamu berpikir kamu bisa menghancurkan kami hanya dengan kemampuanmu. Lin Suelin berteriak dengan marah. Siapa bilang itu hanya mereka? Pada saat ini, suara yang mendominasi datang dari kejauhan. Desis-desis-desis. Lalu, suara mendesis menyebar. Mendengar suara ini, Duanmu Changhai sangat gembira dan dia tertawa. Haha, akhirnya kita sampai. Suara mendesing. Di kejauhan, lampu merah menyala-menyala seperti kilat. Saat berikutnya, cahaya itu menghilang, dan seekor kelabang besar dan ganas muncul di udara. Kelabang ini sangat besar. Panjangnya lebih dari 100 meter dan tubuhnya berwarna merah. Hal yang paling mengejutkan adalah ia memiliki 3 pasang sayap besar. Kedua sisi tubuhnya ditutupi cakar yang lebat. Cakarnya menembus kehampaan seperti bilah. Di belakang kelabang, ada puluhan orang. Masing-masing memiliki aura yang kuat, seperti gunung. Orang yang memimpin mengenakan baju besi, dan auranya sedalam lautan. Kelabang raksasa setinggi 1000 kaki, Raja Penakluk Selatan Bulan Yin. Lin Suei meraung tak percaya. Di belakang kelabang raksasa itu terdapat penguasa Zenan dari Kekaisaran Yin Yue, Yin Tianjue. Hahaha, Lin Suei, bagaimana kalau kita bergabung dan menghancurkan Sekte Pedang Mistik? Yin Tianjue tertawa. Tercela, beraninya kamu berkolusi dengan Kekaisaran Bulan Gelap. Lin Suei meraung marah. Kolusi apa? Itu hanya kerja sama. Tidak ada musuh abadi di dunia ini, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Lin Suei, Anda adalah pemimpin sekte, apakah Anda tidak memahami ini? Tidak heran dia dikalahkan. Wajah keriput Duanmu Changhai menampakkan senyuman sinis yang sangat mengerikan. Kaisar Naga Abadi Chapter 342 Bahasa Indonesia. 342 Bab 342 Ahli. Manfaat, Yin Tianjue. Manfaat apa yang diberikan oleh Sekte Pedang 10 Arah kepada Anda? Apakah kamu tidak takut bahwa Sekte Pedang 10 Arah akan menyatukan Kekaisaran Matahari yang terik dan menjadi lebih kuat, dan kemudian menargetkan Kekaisaran Bulan Yin? Lin Suei memandang Yin Tianjue dan bertanya. Haha,
Tidak ada salahnya memberitahumu. Ternyata wilayah Sekte Pedang Bulan Hantu adalah milik Kekaisaran Bulan Yinku. Yin Tianjue tertawa. Apa? Sekte Pedang 10 arah mengkhianati negara kita? Lin Suei meraung. Sekte Pedang 10 arah sebenarnya telah memberikan wilayah Sekte Pedang Bulan Hantu kepada Kekaisaran Bulan Yin, yang setara dengan 1/5 wilayah Kekaisaran Matahari Terik. Sekte Pedang 10 arah menggunakan segala cara mereka. Lin Suei, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Baiklah, Sekte Pedang Mistikmu ditakdirkan untuk dihancurkan. Membunuh. Perintah Yin Tianjue. Bas. Bas. Lusinan sosok terbang keluar dari belakang kelabang raksasa dan menyerbu menuju Sekte Pedang Mistis. Seketika, puluhan murid Sekte Pedang Mistik terbunuh. Orang-orang ini semuanya adalah pakar terkemuka. Yang terlemah di antara mereka berada di alam Grandmaster Seni Bela Diri tingkat 6, dan 3 di antaranya berada di tingkat ke-9. Begitu dia bergerak, situasinya berubah drastis, dan Sekte Pedang Mistik berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Yin Tianjue tidak bergerak, targetnya adalah Lin Suei. Duanmu Changhai, kenapa kita tidak bergabung dan membunuh Lin Suei? Yin Tianjue mencibir. Seperti yang kuinginkan. Mata keruh Duanmu Changhai menunjukkan kilatan dingin. Ledakan. Ledakan. Aura mereka meledak dan melanda seluruh dunia. Awan di langit berubah menjadi debu karena auranya. Bas. Pedang tempur LV4 atas Lin Suei mengeluarkan teriakan pelan, dan seberkas pedang Qi melonjak ke langit. Dia memandang Duanmu Changhai dan Yin Tianjue dengan ekspresi serius. Menghadapi dua raja prajurit setengah langkah, dia tidak percaya diri sama sekali. Dia tahu bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga hari ini, atau Sekte Pedang Mistis akan berada dalam bahaya. Membunuh. Membunuh. Duanmu Changhai dan Yin Tianjue berteriak serempak, masing-masing melancarkan gerakan. Duanmu Changhai menggunakan pedang sementara Yin Tianjue menggunakan tombak perang. Kedua serangan itu maju berdampingan dan menuju ke arah Lin Suei. Teknik pedang surgawi yang mendalam. Lin Suei menjerit panjang, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi pedang dewa. Niat pedang memenuhi udara, dan cahaya pedang yang cemerlang sepertinya datang dari luar langit saat pedang itu menebas dengan keras. Ledakan. Ledakan. Dua gemuruh yang mengguncang bumi menyebar hingga ratusan mil. Jika seseorang melihat ke atas dari bawah, ia dapat melihat bahwa seluruh langit ditutupi oleh pedang Qi dan cahaya tombak. Ruangan itu bergetar, dan itu sangat menakutkan. Suara mendesing. Saat berikutnya, sesosok tubuh mundur dengan panik. Karena kecepatannya, ia menciptakan gelombang udara yang panjangnya ribuan meter. Itu adalah Lin Suei. Dia mundur beberapa ribu meter, mengerang, dan mengeluarkan seteguk darah. Lin Suei, kamu bukan tandingan kami berdua. Hari ini, kamu sudah mati. Yin Tianjue mencibir. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Mata Lin Suei bersinar karena kegilaan. Seret kami bersamamu. Haha, Lin Suei, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mati. Yin Tianjue tertawa keras, auranya seperti gunung saat dia menyerang Lin Suei. Di saat yang sama, Duanmu Changhai juga menyerang Lin Suei. Ledakan. Ledakan. Dua suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar, dan Lin Suei terpaksa mundur lagi. Dia batuk darah, dan wajahnya pucat. Dia benar-benar dikalahkan oleh dua ahli dari bidang yang sama. Dia benar-benar tertekan. Mereka berdua adalah setengah raja, dan mereka berdua telah mengembangkan kekuatan pengendali mereka secara ekstrim. Mereka berdua berada di puncak Kekaisaran Matahari Terik dan Kekaisaran Yinyu. Siapa yang lebih buruk dari yang lain? Tidak mungkin bagi Suelin untuk menandingi keduanya. Haha, Lin Suei, mati. Yin Tianjue melolong saat tombak perangnya menembus udara, berubah menjadi tombak besar yang panjangnya beberapa ratus meter saat terbang menuju Lin Suei. Lin Suei, biarkan orang tua ini mengirimmu pergi. Duanmu Changhai tertawa dingin saat cahaya pedangnya mengguncang langit. Energi tanpa batas muncul dari tubuhnya yang sudah tua. Cahaya pedang menebas ke arah Lin Suei. Saat ini, bas. Langit dan bumi bergetar hebat saat suar pedang menebas dari kehampaan di kejauhan. Cahaya bilahnya panjangnya ratusan meter dan berwarna hitam. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika cahaya pedang menembus kehampaan,
Serangkaian jeritan melengking terdengar, seolah-olah hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Target dari cahaya pedang ini adalah Yin Tianjue. Tebasan api penyucian Raja Hantu. Yin Tianjue berteriak ketakutan saat ekspresinya berubah. Dia segera berteriak dan dengan paksa mengubah arah tombak tempurnya untuk menyerang cahaya pedang. Dengan ledakan keras, tubuh Yin Tianjue sedikit gemetar saat dia mundur beberapa langkah. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan ledakan keras di udara. Bas! Cahaya bilahnya menghilang dan seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam dengan sulaman bulan hitam muncul di udara. Sangguan, itu kamu. Wajah Yin Tianjue menjadi gelap. Nenek moyang lama Sekte Pedang Bulan Hantu, Sangguan Ming. Wajah Lin Suei dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengira Sekte Pedang Bulan Hantu telah dihancurkan dan Sangguan Ming telah tewas dalam pertempuran. Sekarang sepertinya Sangguan Ming belum mati. Sangguan tua, aku tidak membunuhmu terakhir kali. Kali ini, kamu datang untuk mati. Ini adalah kehendak surga. Yin Tianjue mencibir. Yin Tianjue, dan Sekte Pedang 10 Arah, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Wajah Sangguan Ming penuh kebencian. Sekte Pedang Bulan Hantu telah dimusnahkan, dan dia selalu ingin membalas dendam. Sangguan Ming, kamu adalah sekantong tulang tua. Kamu harus pergi lebih awal. Saat ini, suara dingin datang dari kejauhan. Kemudian, sesosok tubuh kurus dengan tangan di belakang punggung melangkah di udara. Dalam sekejap, itu muncul di hadapannya. Qiu Wuyang. Ekspresi Lin Suei dan Sangguan Ming berubah. Qiu Wuyang, kepala Sekte Pedang 10 Arah, sebenarnya berada di dekatnya. Sangguan Ming, aku tahu kamu tidak akan menyerah dan selalu ingin membalas dendam. Itu sebabnya aku tidak bergerak sekarang. Aku ingin memancingmu keluar dan menyingkirkan kalian berdua pada saat yang bersamaan. Kata Qiu Wuyang ringan. Tubuhnya bersinar dan bersama dengan Duan Mu Changhai dan Yin Tianjue, mereka membentuk segitiga dan mengelilingi Lin Suei dan Sangguan Ming. Lin Suei dan Sangguan Ming bersandar satu sama lain, ekspresi mereka sangat jelek. Qiu Wuyang telah merencanakan segalanya, dan Sekte Pedang Mistik tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Ah! Pada saat ini, teriakan panjang datang dari bawah, menembus langit. Lin Suei dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat ke arah itu. Di sana, Feng Wuji dan Duan Mu Lin sedang bertarung. Namun saat ini, Feng Wuji bukanlah tandingan Duan Mu Lin. Dia berlumuran darah dan salah satu lengannya patah oleh telapak tangan Duan Mu Lin. Haha, Feng Wuji, kamu bukan manusia terkuat di Sekte Pedang Mistik, kamu hanyalah sampah. Jika saya lahir beberapa tahun lebih awal, Anda bahkan tidak akan bisa menonjol. Duan Mu Lin tertawa keras. Auranya liar, dan budidayanya sebenarnya telah mencapai alam leluhur bela diri tingkat 4. Ledakan. Pedang Duan Mu Lin menebas, dan Feng Wuji nyaris tidak berhasil memblokirnya. Dia dikirim terbang lebih dari 1000 meter saat darah muncrat dari mulutnya. Wuji. Di langit, Lin Suei sangat khawatir. Hehe, Lin Suei, kamu sudah kalah. Bahkan di kalangan generasi muda, kejeniusan keluarga Duanmu sudah cukup untuk menghancurkanmu. Sekte Pedang Mistik seharusnya sudah dikuasai oleh orang lain sejak lama. Duan Mu Changhai tertawa dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 343 Bahasa Indonesia. 343 Kedatangan Sang Juara Markis. Wajah Lin Suei sangat suram. Lin Suei, ku dengar Feng Wuji adalah murid yang paling kamu banggakan. Aku akan membiarkanmu menyaksikan muridmu mati di depanmu. Qiu Wuyang mencibir. Saat ini, mereka tidak terburu-buru menyerang. Mereka ingin Lin Suei menyaksikan Feng Wuji terbunuh. Dengan cara ini, pikiran Lin Suei akan hancur dan lebih mudah untuk membunuhnya. Feng Wuji, hari ini akan menjadi hari kiamatmu. Rambut panjang Duan Mu Lin berkibar tertiup angin, dan dia sangat bersemangat. Seluruh dirinya dipenuhi dengan aura supremasi. Matanya cerah dan penuh arogansi. Ledakan. Duan Mu Lin menebas pedang lain dan cahaya pedang itu sangat tajam. Feng Wuji mencoba yang terbaik untuk bertahan tetapi dia terluka parah dan bukan tandingan Duan Mu Lin. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam dan luka panjang muncul di dadanya. Wuji, kakak laki-laki Wuji. Banyak orang dari Sekte Pedang Mistik berteriak ketika mereka melihat ini.
Mereka ingin segera membantu, tetapi setiap orang memiliki lawan. Mereka terjerat oleh lawannya dan tidak bisa membantu sama sekali. Hahaha. Jauh di langit, Qiu Wuyang, Duanmu Changhai, dan Yin Tianjue tertawa terbahak-bahak. Di bawah medan perang Feng Wuji dan Duanmu Lin, beberapa sosok sedang melihat ke atas. Salah satunya, dengan sikap anggun, adalah Lu Yao. Yang lainnya adalah ahli dari keluarga Duanmu dan bertanggung jawab melindunginya. Lu Yao ada di sini untuk menyaksikan kebangkitan Duanmu Lin. Pada saat ini, mata Lu Yao memiliki sedikit kerumitan. Dia juga sedikit terkejut dengan pengkhianatan keluarga Duanmu terhadap Sekte Pedang Mistik. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa lega. Itu bahkan lebih baik. Jika keluarga Duanmu menggantikan Sekte Pedang Mistik, statusku akan lebih tinggi di masa depan. Saya telah berkultivasi ke alam master bela diri kelas 6, dan tidak akan lama lagi saya dapat menerobos ke alam leluhur bela diri. Pada saat itu, saya harus membangkitkan garis keturunan peringkat raja. Dengan begitu, aku bisa hidup bersama saudara Lin dan menjadi legenda. Lu Ming, apakah kamu melihat itu? Sekarang, saudara Lin bahkan telah menginjak-injak Feng Wuji, salah satu dari 6 pahlawan Sekte Matahari Terik. Sekalipun kamu punya bakat, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan saudara Lin? Bagaimana kamu bisa menjadi layak untukku? Sayang sekali kamu tidak tergabung dalam Sekte Pedang Mistik, jadi kamu tidak akan bisa melihat ini. Jika Anda melihat ini, bagaimana perasaan Anda rendah diri? Lu Yao memandang Duanmu Lin, yang berada dalam semangat tinggi di langit. Matanya cerah, penuh kebanggaan dan antisipasi. Feng Wuji, kamu adalah yang pertama di antara 6 pahlawan yang aku lawan. Hari ini, aku akan melangkahi mayatmu dan naik ke puncak. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk menjadi batu loncatan saya. Di udara, Duanmu Lin memandang Feng Wuji dengan jijik dan bersemangat. Duanmu Lin, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Saat ini, suara yang jelas terdengar dari kejauhan. Siapa ini? Mata Duanmu Lin menjadi dingin saat dia melihat ke kejauhan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di kejauhan, 3 berkas cahaya melesat ke arah mereka. Siapa di sana? Kamu sedang mencari kematian. Seorang ahli dari sekolah pedang 10 penjuru berteriak dan menyerang ke arah 3 berkas cahaya. Cici. Beberapa lampu cakar terbang padam dan beberapa ahli alam leluhur bela diri kelas 6 dari sekolah pedang 10 arah hancur berkeping-keping. Bas, dan EBSP, cahaya pelangi menghilang, dan 3 sosok muncul di udara. Itu kamu, sang juara, Hou Tianyun. Begitu ketiga sosok itu muncul, seseorang berteriak. Semua orang di Sekte Pedang Mistis yang berada di tengah pertempuran merasakan jantung mereka berdetak kencang karena mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Juara Markis Tianyun terkenal di seluruh Kekaisaran Matahari yang terik. Namun, kenapa dia ada di sini? 3 orang yang tiba-tiba muncul adalah Lu Ming, Yan Kuan, dan mayat darah bermata emas. Jalur abadi yang memandang itu tidak jauh dari Sekte Pedang Mistis. Lu Ming memimpin 30.000 kavaleri merah darah. Setelah lebih dari 1 hari perjalanan, mereka akhirnya mendekati Sekte Pedang Mistis. Pada saat ini, Lu Ming, Yan Kuan, dan zombie darah bermata emas telah tiba di Sekte Pedang Mistik. Lu Ming mau tidak mau angkat bicara saat melihat tatapan arogan Duanmu Lin. Ekspresi Duanmu Lin tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi serius saat dia melihat ke arah Lu Ming. Duanmu Lin secara alami mengetahui tentang juara Markis Lu Ming. Selain itu, Lu Ming telah membunuh Qiu Changli, seorang jenius dari Sekte Pedang yang ada di mana-mana. Dia sangat kuat, dan Duanmu Lin tidak berani meremehkannya. Orang ini benar-benar berhasil bergegas ke sini. Di mana kavaleri merah darahnya? Ekspresi Qiu Wuyang sedikit berubah. Qiu Wuyang tahu bahwa Lu Ming telah memimpin kavaleri merah darah ke utara Kekaisaran Matahari yang terik untuk menyelamatkan Huachi. Namun, dia tidak mengirim siapapun untuk menangani Lu Ming selama periode ini karena dia harus berurusan dengan Sekte Pedang Mistik. Di matanya, Lu Ming hanyalah anak kecil. Setelah dia berurusan dengan Sekte Pedang Mistik dan Lembah Awan Merah, dia bisa membunuh Lu Ming dan kavaleri merah darahnya hanya dengan membalikkan tangannya. Itu dia. Mata Lin Suei bergerak, memperlihatkan ekspresi yang rumit. Tianyun,
Apa yang kamu lakukan di sini? Suara Qiu Wuyang datang dari langit. Tentu saja aku di sini untuk membunuhmu. Lu Ming tersenyum tipis. Begitu dia mengatakan itu, hati semua orang bergetar. Untuk membunuh Qiu Wuyang dan yang lainnya. Nada yang arogan. Hahaha, juara Hou Tianyun, kamu memang penuh kebanggaan. Tapi menurut saya, Anda pasti dibutakan oleh harga diri Anda. Benar sekali, Anda telah mencapai banyak hal di usia yang begitu muda. Kehilangan diri sendiri adalah hal yang wajar. Konyol kalau kamu ingin membunuh kami. Bagaimana dengan ini? Saya dapat melihat bahwa Anda berbakat. Jika Anda bergabung dengan saya sekarang, saya dapat mempertimbangkan untuk menempatkan Anda pada posisi penting. Di masa depan, Anda bisa menjadi Marsekal Agung Angkatan Darat Dunia dan menjaga kerajaan matahari terbakar. Itu bukan ide yang buruk. Kata Qiu Wuyang. Omong kosong apa Grand Marshal? Menurutmu aku peduli? Qiu Wuyang, sejujurnya, aku lebih tertarik pada kepalamu. Lu Ming mencibir. Kurang ajar. Kamu sedang mencari kematian. Wajah Qiu Wuyang menjadi dingin, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia melambaikan tangannya dan cahaya pedang yang mengejutkan menebas ke arah Lu Ming. Qiu Wuyang, kamu tidak tahu malu. Wajah Lin Sui berubah dan dia akan membantu. Lin Sui, lawanmu adalah aku. Sosok Duanmu Changhai bergerak dan memblokir Lin Sui. Di sisi lain, Yin Tianjue juga menatap Sang Guan Ming, mencegahnya membantu. Juara Markis yang mana? Beraninya kamu menentang dewa ini, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, mati. Mata Qiu Wuyang dingin. Namun, menghadapi pancaran pedang Qiu Wuyang, ekspresi Lu Ming sangat tenang. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Ini sudah berakhir. Sang juara, Hou Tianyun, pahlawan di generasinya, akan dibunuh begitu saja. Petik 2. Banyak orang di sekitar menghela nafas. Tidak ada yang mengira Lu Ming akan selamat. Qiu Wuyang adalah raja setengah langkah, dan hanya raja setengah langkah yang bisa memblokir serangannya. Namun, berapa banyak raja setengah langkah yang dimiliki kerajaan matahari terbakar? Jumlahnya hanya selusin. Siapa yang bisa menyelamatkan Lu Ming sekarang? Kemudian, sebuah adegan yang membuat semua orang tercengang muncul. Yan Kuan, yang berada di samping Lu Ming, melangkah maju dan melayangkan pukulan. Ledakan. Ruangan itu bergetar hebat. Kemudian, pancaran tinju yang menakutkan meledak. Kaisar Naga Abadi Chapter 344 Bahasa Indonesia. 344 Lu Ming kembali. Ledakan. Suara memekakkan telinga terdengar saat kekuatan tinju dan pancaran pedang bertabrakan dan membatalkan satu sama lain. Raja setengah langkah. Itu adalah raja setengah langkah. Seseorang berteriak. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lu Ming akan memiliki raja setengah langkah yang mengikutinya. Siapa Anda, Tuan? Wajah Qiu Wuyang berubah serius. Raja setengah langkah semuanya sangat terkenal dan merupakan penguasa wilayah mereka sendiri. Dia sangat jelas tentang penampilan mereka masing-masing, tapi dia tidak mengenal Yan Kuan. Siapa saya? Tidak ada salahnya mengatakannya, saya Yan Kuan. Yan Kuan membuka mulutnya dan tersenyum. Apa? Anda adalah Yan Kuan? Maka kecil ini adalah orang yang menghancurkan keluarga Mo dan membunuh anakku. Begitu Yan Kuan selesai berbicara, Yin Tianjue meraung dan menatap Lu Ming dengan ekspresi gelap. Selama jangka waktu ini, dia telah mengirim orang untuk menyelidiki secara menyeluruh, tetapi mereka tidak dapat menemukan pembunuhnya sama sekali. Mereka hanya tahu bahwa Yan Kuan telah melarikan diri. Sekarang setelah mata air api muncul di sini, jawabannya sudah jelas. Yin Tianjue, siapa namamu? Keluarga kekaisaran bulan gelapmu tercela dan tidak tahu malu. Hari ini, aku akan menyelesaikan ini denganmu. Yan Kuan memandang Yin Tianjue dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah maju dan berdiri di hadapan Qiu Wuyang dan yang lainnya. Aura dari 6 raja setengah langkah membentuk domain besar yang mencegah siapapun yang berada di bawah tingkat raja setengah langkah untuk mendekat. Pada saat ini, Lu Ming memandang Duan Mulin dan tersenyum tipis. Duan Mulin, saya baru saja mengatakan bahwa Anda tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Kamu akan mati hari ini. Tianyun, jika kamu dan aku bertengkar, kita berdua akan menderita.
Saya menyarankan Anda untuk bergabung dengan Sekolah Pedang 10 Arah. Sekarang sekolah telah membentuk kekuatannya, bahkan jika Anda memiliki raja setengah langkah yang melindungi Anda, itu tidak akan dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Duan Mulin berkata sambil menatap Lu Ming. Dengan reputasi Tianyun di sana, kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak mau bertukar pukulan dengannya. Kedua belah pihak terluka. Kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Lu Ming mengungkapkan senyuman mengejek. Aku bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan. Lu Ming maju selangkah dan mendekati Duan Mulin. Arogan, mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku dalam satu gerakan. Tebasan pedang guntur matahari yang hebat. Duan Mulin berteriak marah dan menebas pedangnya. Cahaya pedang yang menakutkan bahkan lebih terik daripada matahari saat terbang menuju Lu Ming. Telapak tangan binatang. Lu Ming berkata dengan lembut dan memukul dengan telapak tangannya. Cakar binatang besar muncul dan menyerang Duan Mulin. Bang! Cakar binatang itu bertabrakan dengan cahaya pedang, dan cahaya pedang itu padam seperti gumpalan asap. Telapak tangan dao binatang itu tidak berhenti, dan terus menuju Duan Mulin dengan kekuatan yang menakjubkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Duan Mulin berteriak tak percaya. Kemudian, dia dengan panik mengaktifkan garis keturunannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas. Blokir! Blokir! Duan Mulin mengeluarkan suara gemuruh yang dalam saat cahaya pedangnya yang tajam mengembun menjadi matahari. Namun, matahari ini seperti gelembung yang dihancurkan oleh pohon palem dao yang buas. Bang! Setelah itu, telapak tangan dao monster itu menamparkan tubuh Duan Mulin. Duan Mulin mengeluarkan pekikan darah yang mengental dan terlempar sejauh 1000 meter. Darah terus-menerus muncrat dari mulutnya saat tubuhnya bergetar. Pakaiannya compang camping, dan tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Liner, di langit, Duan Mu Changhai berteriak cemas. Sangat kuat, bahkan tuan seperti Yin Tianjue dan Sangguan Ming pun terkejut. Mata Lin Suei bahkan lebih rumit. Sangat kuat, Tianyun terlalu kuat. Di segala arah, Yan Lan, Mulan, dan yang lainnya berseru kaget. Pertempuran berlanjut, tapi perhatian semua orang tertuju ke sisi ini. Sebagai Grandmaster seni bela diri, mereka dapat melihat pertempuran dari jarak puluhan mil. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Lu Ming tersenyum tipis. Tidak mungkin, tidak mungkin. Duan Mulin meraung, merasa sulit untuk menahannya. Dia membanggakan dirinya sebagai seorang jenius yang tiada taraf, tetapi dia dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Itu merupakan pukulan besar baginya. Di bawah, Lu Yao juga memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Di matanya, Duan Mulin, yang tak tertandingi, sebenarnya telah dikalahkan oleh Tianyun dalam satu gerakan. Sebenarnya ada orang jenius di dunia ini. Bahkan Duan Mulin dikalahkan dalam satu gerakan. Gelar juara markis memang layak diterima. Lu Yao berpikir sendiri sambil menatap Lu Ming dengan kilatan aneh di matanya. Langkah kedua akan membunuhmu. Lu Ming terkekeh dan maju selangkah lagi. Pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Tianyun, kamu berani. Duan Mu Changhai meraung dan ingin membantu. Duan Mu Changhai, aku lawanmu. Aura Lin Suei terkunci pada Duan Mu Changhai. Tianyun, tidak ada permusuhan di antara kita di masa lalu, juga tidak ada permusuhan di antara kita akhir-akhir ini. Mengapa kamu harus membunuhku? Jika kamu membunuhku, keluarga Duan Muku tidak akan pernah melepaskanmu. Mengapa kamu harus mencari masalah untuk dirimu sendiri? Duan Mulin berteriak ketakutan. Hahaha, tidak ada dendam. Tidak ada komplain. Duan Mulin, ingatanmu tidak begitu bagus. Aku sudah mengatakan bahwa aku pasti akan kembali ke Sekte Pedang Mistik dalam waktu 2 tahun dan membunuhmu. Kamu sudah lupa. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suaranya pun berubah, kembali ke suara aslinya. Apa? Andalah wasitnya. Murid Duan Mulin berkontraksi dengan cepat dan pikirannya sangat terguncang. Lu Ming mengulurkan tangan dan menyeka wajahnya. Dia melepas topeng penyamarannya dan memperlihatkan wajah tampannya. Di saat yang sama, tulang-tulang di tubuhnya bergerak dan dia kembali ke penampilan aslinya. Lu Ming, kenapa kamu ada di sini? Duan Mulin menjerit histeris saat melihat wajah Lu Ming. Ini terlalu sulit untuk dia terima.
Sang juara, Markis Tianyun, adalah Luming yang dia anggap remeh. Dia lebih suka mengalahkan Tianyunnya daripada Luming. Ini merupakan pukulan ke hatinya yang 10 kali, tidak, 100 kali lebih buruk. Luming telah kembali. Di langit yang jauh, Yan Lan, Mulan dan yang lainnya terkejut saat melihat ini. Lalu, itu adalah ekstasi yang luar biasa. Hahaha, anak ini sebenarnya Tianyun. Orang tua ini terlalu terkejut. Yan Lan tertawa. Bagaimana ini bisa terjadi? Duanmu Pojun, yang bertarung melawan Yan Lan, meraung tidak percaya. Luming, kamu akhirnya kembali. Aku tahu kamu akan kembali. Kamu akan kembali untuk memenuhi janjimu. Mata Mulan dipenuhi kegembiraan. Luming kembali. Luming adalah juara Markis Tianyun. Semua murid dan tetua sekte pedang mistik tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh sekte pedang mistik dan seluruh medan perang. Tidak ada yang menyangka bahwa juara terkenal, Hou Tianyun, sebenarnya adalah Luming, orang yang menyerbu Aula Macan Putih, membunuh Lu Yunxiong, dan membunuh puluhan orang dari keluarga Duanmu setahun yang lalu. Pada akhirnya, dia terpaksa mundur dari sekte pedang mistis oleh keluarga Duanmu. Banyak dari mereka bahkan mengingat tekad yang dimiliki Luming ketika dia meninggalkan sekte pedang mistik dan janji yang dia buat. Dia pasti akan kembali dalam waktu 2 tahun dan membunuh Duan Mulin. Sudah kurang dari 2 tahun. Baru setahun lebih sedikit dan Luming telah kembali. Duan Mulin telah dikalahkan olehnya dalam satu gerakan. Kembalinya raja, seorang raja sejati, kemanapun dia pergi, apapun identitas yang dia gunakan, ditakdirkan untuk tidak dikuburkan. Dia akan selalu bersinar. Luming kembali. Aku memang tidak sebaik dia. Aula Azure Dragon, Zhang Muyun menghela nafas. Haha, aku tahu dia akan kembali. Di kaki Aula Macan Putih, Ling Kong yang berlumuran darah tertawa terbahak-bahak. Kaisar Naga Abadi Chapter 345 Bahasa Indonesia. 345 membunuh Duan Mulin. Itu memang dia. Di langit, Lin Suei mengungkapkan senyuman pahit. Pada saat ini, Lin Suei dipenuhi dengan penyesalan. Saat itu, dia memilih keluarga Duanmu daripada Luming. Fakta membuktikan bahwa dia salah. Seluruh keluarga Duanmu telah memberontak, tetapi pada saat yang genting, Luming datang untuk menyelamatkan mereka. Perasaannya sangat rumit. Sial, aku seharusnya membunuhnya dengan seluruh kekuatanku saat itu. Wajah Duanmu Changhai sangat muram. Dari semua orang yang hadir, orang yang perasaannya paling rumit dan paling sulit diterima adalah Lu Yao. Pada saat ini, tubuh Lu Yao gemetar hebat saat dia melihat sosok familiar di langit dengan rasa tidak percaya. Tidak, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin milik Luming. Bagaimana Luming bisa menjadi Tianyun? Lu Yao memanggil dengan tidak jelas. Belum lama ini, dia masih berpikir sayang sekali Luming tidak ada di sini. Dia tidak bisa melihat kesenjangan antara dia dan Duan Mulin dan bangga bahwa dia telah memilih Duan Mulin. Namun, dalam sekejap mata, Tianyun telah muncul dan mengalahkan Duan Mulin dengan satu gerakan. Sekarang, dia memberitahunya bahwa Luming adalah Tianyun. Ini merupakan pukulan besar baginya. Tidak mungkin. Itu palsu. Semua ini palsu. Lu Yao menjerit, wajah cantiknya berubah menjadi ekspresi yang mengerikan dan menakutkan. Dia tidak bisa menerima semua ini. Di langit, Luming dengan santai menatap Lu Yao dan tidak lagi memperhatikannya, seolah dia hanyalah orang asing. Duan Mulin, aku akan mengantarmu. Luming berkata dengan lembut. Tidak, aku tidak bisa mati. Duan Mulin berteriak ngeri saat dia mati-matian terbang mundur. Luming, hentikan. Duanmu Changhai meraung dan aura kuat keluar dari tubuhnya, ingin menyelamatkannya. Namun, dia ditahan oleh Lin Suei. Yan Lan, pergilah. Di sisi lain, Duanmu Pojun juga meraung keras. Dia ingin menyelamatkan Yan Lan, tapi bagaimana Yan Lan mengizinkannya melakukannya? Duanmu Pojun, kami belum memutuskan siapa yang akan menang. Kemana kamu pergi? Yan Lan tertawa dingin sambil menghalangi jalan Duanmu Pojun. Hentikan dia, teriak Yin Tianjue. Bas.
Beberapa ahli yang dibawanya menyerang Lu Ming. Mati. Tombak panjang muncul di tangan Lu Ming. Dengan sebuah tikaman, sinar tombak meledak dan dua ahli seni bela diri kelas 7 Grandmaster langsung terbunuh. Pada saat yang sama, Lu Ming melahap esensi darahnya. Lu Ming tidak berhenti saat dia menyerang Duanmu Lin. Hentikan dia dan biarkan Tuan Muda Lin melarikan diri. Pakar keluarga Duanmu lainnya bergegas mendekat, tetapi yang terkuat hanya berada di alam Grandmaster seni bela diri tingkat ke-7. Mereka semua dibunuh oleh Lu Ming. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di depan Duanmu Lin. Saya tidak takut. Duanmu Lin berteriak ketakutan. Mati. Lu Ming bergumam dan menusukkan tombaknya. Puci. Tombak itu menembus jantung Duanmu Lin. Mata Duanmu Lin langsung menyembul seperti mata ikan mati. Matanya dipenuhi keengganan dan penyesalan. Segera setelah itu, kehidupan di matanya dengan cepat menghilang. Tidak pernah dalam mimpinya dia menyangka akan mati di tangan Lu Ming. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Lu Ming meninggalkan Sekte Pedang Mistik, dia berkata bahwa dia akan kembali ke sekte tersebut untuk membunuhnya dalam waktu 2 tahun. Saat itu, dia tidak menganggapnya serius. Dia tidak menyangka Lu Ming bisa menyusulnya. Namun, kenyataannya seringkali sangat berbeda dari apa yang Anda harapkan. Duanmu Lin sudah mati. Bang! Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan mayat Duanmu Lin terbang seperti sampah. Tidak, Lu Ming, kamu harus mati. Kamu harus mati. Di langit, Duanmu Changhai berteriak histeris, suaranya melengking seperti hantu. Duanmu Lin adalah harapan keluarga Duanmu, dan sekarang harapannya telah padam, Duanmu Changhai tidak tahan lagi. Orang tua, apa yang kamu teriakkan? Setelah saya meninggalkan sekte, Anda mengirim orang untuk membunuh saya. Saya pernah bersumpah untuk menginjak-injak keluarga Duanmu Anda hingga rata dengan tanah. Sekarang giliran Anda, mata emas, pergi dan bunuh orang tua itu. Lu Ming memarahi Duanmu Changhai dan kemudian menginstruksikan mayat darah bermata emas itu. Mengaum. Mayat darah bermata emas mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga saat memancarkan cahaya merah darah yang pekat dan menerkam ke arah Duanmu Changhai. Kamu sedang mencari kematian. Duanmu Changhai meraung dan menebas mayat darah bermata emas itu. Cahaya pedang yang tajam meledak, mencoba membelah zombie darah bermata emas itu menjadi 2. Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Mayat darah bermata emas itu mengayunkan cakarnya dan merobek cahaya pedang Duanmu Changhai menjadi beberapa bagian. Mayat darah bermata emas terus menyerang Duanmu Changhai dengan kecepatan kilat. Prajurit Raja Setengah Langkah. Kenapa menjadi prajurit Raja Setengah Langkah lagi? Petik 2. Duanmu Changhai menjerit tidak percaya. Ada Raja Setengah Langkah lainnya di samping Lu Ming. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Raja Setengah Langkah itu adalah kubis? Bahkan Lin Suei dan Raja Setengah Langkah lainnya tercengang. Ledakan. Duanmu Changhai mengedarkan kekuatan pedangnya dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Baru saja, dia berpikir bahwa dia bisa membunuh mayat darah bermata emas dengan serangan biasa, sehingga sinar pedang dengan mudah dihancurkan oleh mayat tersebut. Membunuh. Pada saat ini, Lin Suei berteriak dengan dingin, dan aura pedang yang menakutkan meledak, dan ujung tajam yang tiada taraf menusuk ke arah Duanmu Changhai. Ark, Lin Suei, kamu menyelinap menyerangku, kamu tercela. Duanmu Changhai melolong ketakutan saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Jangan pernah memikirkannya. Qiu Wuyang dan Yin Tianjue meraung dan ingin menyelamatkannya, tetapi Sang Guan Ming dan Yan Kuan juga sudah bergerak. Pertarungan antara Raja Setengah Langkah tiba-tiba meletus. Seluruh langit dan bumi menjadi gempar. Ah! Jeritan yang menggemparkan bumi bergema di seluruh sekte pedang mistis. Itu adalah Duanmu Changhai. Dia bukan tandingan mayat darah bermata emas dan Lin Suei. Selanjutnya, Lin Suei telah melancarkan serangan diam-diam. Dengan satu gerakan, sepotong daging terkoyak dari dadanya oleh mayat darah bermata emas. Bahkan tulang dan organ dalamnya pun terlihat. Tangan kanannya telah menghilang. Cahaya pedang Lin Suei telah memotong salah satu lengannya dari bahunya, hampir memotongnya menjadi 2. Tapi meski dia menghindarinya, dia sudah setengah mati. Ah! Lin Suei, kamu tercela. Beraninya kamu menyelinap menyerangku. Teriak Duanmu Changhai. Tidak perlu membunuh pengkhianat di siang hari bolong. Membunuh. Niat membunuh Lin Suei seperti gelombang pasang.
Dia sangat membenci keluarga Duanmu. Dia melepaskan kekuatan penuhnya dan menyerang Duanmu Changhai. Mengaum, mayat darah bermata emas juga meraung dan menyerbu ke arah Duanmu Changhai. Selamatkan aku. Landak laut Duanmu Chang sangat ketakutan saat ia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Sayangnya, meskipun Qiu Wuyang dan Yin Tianjue ingin membantu, mereka tidak berdaya. Lawan mereka tidak lebih lemah dari mereka. Duanmu Changhai sudah terluka parah dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Saat berikutnya, teriakan lain terdengar. Dia menghindari cakar mayat darah bermata emas, tapi dia tidak bisa menghindari pedang Lin Suiyi dan dipotong menjadi dua. Bagaimanapun, dia adalah raja setengah langkah dengan kekuatan hidup yang kuat. Duanmu Changhai masih hidup, dan dia mulai berteriak ketakutan. Pemimpin sekte, tolong selamatkan hidupku. Tolong ampuni tulang lamaku. Demi tahun-tahun aku berjuang demi sekte ini, tolong ampuni aku. Duanmu Changhai memohon dengan keras. Dan EBSP, dia benar-benar memanggilnya pemimpin sekte lagi, dia benar-benar tidak tahu malu. Memang, semakin tua seseorang, semakin takut dia akan kematian. Berjuang untuk sekte ini, saya pikir Anda telah bekerja keras untuk diri Anda sendiri selama ini. Duanmu Changhai, aku akan mengantarmu secara pribadi. Lin Suiyi dengan dingin berteriak. Bas, pedang tajam Qi meledak. Duanmu Changhai menjerit putus asa saat pedang Qi membelah kepalanya, membelahnya menjadi dua. Duanmu Changhai, raja setengah langkah, telah mati. Kaisar Naga Abadi Chapter 346 Bahasa Indonesia 346 Bab 346 Membalikkan keadaan. Ayah! Di kejauhan, Duanmu Po Jun berteriak. Bang! Perhatiannya teralihkan sejenak, dan telapak tangan Yan Lan mendarat di dadanya. Duanmu Po Jun mundur saat darah muncrat dari mulutnya. Mati! Yan Lan mengejarnya, dan serangan kekerasan itu menurun. Duanmu Po Jun, yang terluka parah, hanya bisa memblokir selusin gerakan sebelum meridian jantungnya dihancurkan oleh telapak tangan Yan Lan. Dengan teriakan nyaring, dia mati dengan enggan. Tidak bagus, ayo pergi. Melihat Duanmu Changhai telah terbunuh, Qiu Wuyang melolong panjang dan berbalik untuk pergi. Qiu Wuyang, kamu bisa tinggal di sini hari ini. Mati! Lin Suiyi meraung saat dia menyerang Qiu Wuyang dengan pedangnya. Pedang Qi yang mempesona mengisi kekosongan dan menghalangi jalan keluar Qiu Wuyang. Bas! Bas! Yan Kuan dan mayat darah bermata emas melintas dan muncul di dua sisi lain dari Qiu Wuyang. Wajah Qiu Wuyang muram dan matanya dipenuhi kecemasan. Sial! Sial! Saya tidak percaya saya telah jatuh ke dalam situasi seperti ini hari ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tianyun ini, bukan, Lu Ming, akan memiliki dua prajurit raja setengah langkah bersamanya. Ini semua salah Lu Ming. Brengsek. Qiu Wuyang terus meraung di dalam hatinya sambil memutar matanya, mencoba memikirkan solusinya. Dengan kematian Duanmu Changhai, satu-satunya prajurit raja setengah langkah di pihak mereka hanyalah dia, Yin Tianjue, dan ahli lain dari sekolah pedang 10 penjuru. Di sisi sekte pedang esensi mistik, ada Lin Suiyi, raja setengah langkah, Sangguan Ming, Yan Kuan, dan mayat darah bermata emas. Dalam hal kekuatan tempur puncak, mereka sudah berada pada posisi yang sangat dirugikan. Mereka hanya bisa mundur untuk saat ini. Kalau tidak, mereka semua harus tetap di sini. Ledakan, ayo pergi. Di sisi lain, Yin Tianjue dan Sangguan Ming saling bertukar pukulan. Dia meraung dan memanggil para penggarap kuat yang dia bawa, berencana untuk melarikan diri. Yin Tianjue, mari kita selesaikan ini hari ini. Kemana kamu pergi? Melihat Yin Tianjue hendak pergi, Yan Kuan meraung keras dan meninggalkan Qiu Wuyang untuk menyerang Yin Tianjue. Menjijikkan, Yin Tianjue melolong marah saat dia meledak dengan sekuat tenaga. Bas! Begitu Yan Kuan pergi, pedang Qiu Wuyang melonjak ke langit. Pedang pertempuran di tangannya ditebas, ketajamannya tak tertandingi. Ledakan! Bahkan mayat darah bermata emas yang kuat terlempar ribuan meter. Qiu Wuyang memanfaatkan kesempatan itu dan hendak melarikan diri. Namun, di sisi lain, pedang tajam Qi lainnya datang ke arahnya. Itu adalah Lin Suiyi. Qiu Wuyang, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suara Lin Suiyi dingin.
Brengsek. Qiu Wuyang meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, setelah beberapa gerakan, dia sudah memuntahkan darah. Aduh, pada saat ini, lolongan serigala terdengar dari negeri yang jauh. Ledakan, ledakan, ledakan. Bumi bergemuruh saat serigala bersisik merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Kavaleri darah merah Lu Ming telah tiba. Membunuh. Kavaleri merah darah meraung dan menyerang tentara Sekte Pedang 10 arah. Sekte Pedang yang ada di mana-mana segera mengirimkan pasukan yang kuat untuk menghentikan kavaleri merah darah. Meskipun pasukan ini sangat kuat dan merupakan elit dari sekolah pedang 10 arah, itu tidak cukup untuk menghadapi kavaleri berwarna merah darah. Kavaleri darah merah dipersenjatai habis-habisan. Apa yang mereka kenakan dan apa yang mereka pegang di tangan mereka adalah barang terbaik yang diambil Lu Ming dari cincin penyimpanan Raja Bela Diri. Bersama dengan serigala bersisik merah, mereka adalah pasukan yang dilahirkan untuk berperang. Setelah beberapa serangan, pasukan Sekte Pedang 10 penjuru tersebar. Kavaleri berwarna merah darah menyerbu lewat, meninggalkan mayat di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Qiu Wuyang, rencanamu hari ini ditakdirkan gagal. Tidak mungkin bagi Sekte Pedang 10 arah untuk menguasai kerajaan matahari terbakar. Lin Suei memelototi Qiu Wuyang. Wajah Qiu Wuyang sangat gelap dan matanya dipenuhi amarah. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia mencoba memblokir serangan Lin Suei dan mayat darah bermata emas sambil mencari kesempatan untuk melarikan diri. Pemimpin sekte, biarkan aku membantumu. Pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar. Sesosok tubuh tinggi bergegas mendekat dan bertukar pukulan dengan mayat darah bermata emas. Orang ini adalah Raja Setengah Langkah dari Sekolah Pedang 10 Penjuru. Aku lawanmu. Raja Setengah Langkah dari Sekte Pedang Mistis juga menyusul. Pemimpin sekte, lari. Sekte Pedang 10 arah tidak dapat hidup tanpamu. Serahkan ini padaku. Raja Setengah Langkah dari Sekolah Pedang 10 arah meraung. Tubuhnya memancarkan cahaya ungu yang kuat, dan tubuh aslinya yang tinggi melebar lagi. Dia membakar esensi darahnya. Dia akan mempertaruhkan nyawanya. Hentikan dia. Lin Suei berteriak. Membunuh. 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 Raja Setengah Langkah dari Sekolah Pedang 10 arah meraung dan menebas 3 kali. Kekuatan ketiga pedang ini melampaui imajinasi, sangat dekat dengan kekuatan serangan seorang raja. Ledakan, 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 mayat darah bermata emas, Lin Suei, dan Raja Setengah Langkah dari Sekte Pedang Esensi Mistik semuanya dikirim terbang ribuan meter jauhnya. Bas! Qiu Wuyang memanfaatkan kesempatan itu dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke cakrawala dalam beberapa tarikan napas. Lu Ming, Lin Suei, aku, Qiu Wuyang, cepat atau lambat akan memusnahkan seluruh keluargamu. Suara pembunuh Qiu Wuyang terdengar dari kejauhan. Ledakan. Di sisi lain, Yin Tianjue menggunakan semacam teknik rahasia dan kehilangan lengannya untuk melawan pengepungan Yan Kuan dan Sangguan Ming. Dia berubah menjadi cahaya darah dan bergegas keluar, menghilang ke cakrawala. Menjijikkan. Lin Suei meraung saat dia mengalihkan perhatiannya ke Raja Setengah Langkah Sekolah Pedang 10 arah. Meskipun dia telah membakar esensi darahnya dan meningkatkan kekuatan tempurnya, dia tidak dapat bertahan lama. Esensi darahnya habis dan dia dicabik-cabik oleh mayat darah bermata emas. Sosok Lu Ming melintas dan muncul di udara. Melihat mayat demi King dari Sekte Pedang 10 arah, Lu Ming menghela nafas kasihan. Esensi darah pihak lain telah habis. Ini adalah Raja Setengah Langkah. Energi yang terkandung dalam esensi darahnya benar-benar menakutkan. Bagi Lu Ming, itu adalah harta karun tertinggi. Selain itu, esensi darah Raja Setengah Langkah sangat kental, dan esensinya menghilang dengan sangat lambat. Botol jade apapun dapat menyimpannya untuk waktu yang sangat lama. Sebelumnya, esensi darah Duan Mu Changhai telah disimpan dalam botol giok oleh Lu Ming. Dia bisa menyimpannya untuk dikonsumsi dan disempurnakan nanti. Setelah melihat sekelilingnya, Lu Ming menyeka wajahnya dengan tangannya dan berubah kembali menjadi Tianyun. Kavaleri besi berwarna merah darah, dengarkan perintahku. Bunuh orang-orang dari Sekte Pedang 10 arah tanpa ampun. Lu Ming memberi perintah tanpa perasaan, suaranya menyebar jauh dan luas. Membunuh, membunuh. Kavaleri merah darah meraung, niat membunuh mereka melonjak ke langit. Membunuh. Lu Ming juga berteriak.
Dia memegang tombaknya dan menyerang Grandmaster seni bela diri dari Sekte Pedang segala arah. Pada saat yang sama, mayat darah bermata emas, Yan Kuan, Lin Sui, dan Raja Setengah Langkah lainnya juga menyerang Sekolah Pedang 10 arah. Dengan begitu banyak Raja Setengah Langkah yang bergabung, itu hanyalah sebuah pembantaian. Jeritan kesakitan dan penderitaan memenuhi udara ketika sejumlah besar ahli terbunuh. Lari, cepat lari. Orang-orang dari Sekolah Pedang 10 Penjuru tidak tega untuk terus bertarung. Bahkan pemimpin sekte mereka telah melarikan diri, dan pihak lain memiliki begitu banyak ahli yang menakutkan. Tetap tertinggal untuk bertarung hanyalah tindakan mendekati kematian. Satu demi satu, mereka mulai melarikan diri dari Sekte Pedang Mistik. Serangan Sekolah Pedang 10 arah kali ini bisa dianggap gagal total. Puff, puff, Lu Ming sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Dengan lambaian tombak panjangnya, beberapa ahli dari keluarga Duanmu terbunuh. Lu Ming memperhatikan keluarga Duanmu. Faktanya, hal yang sama terjadi pada orang lain di Sekte Pedang Mistik. Mereka juga mengincar keluarga Duanmu. Bahkan jika orang-orang dari Sekolah Pedang 10 arah melarikan diri, mereka tidak bisa membiarkan orang-orang dari keluarga Duanmu pergi. Pengkhianat, hanya kematian. Kaisar Naga Abadi Chapter 347 Bahasa Indonesia. 347 bertemu Lu Yao lagi. Kekacauan, pemandangannya kacau balau. Jeritan dan kutukan terdengar. Orang-orang dari keluarga Duanmu berteriak dan melarikan diri. Jangan tinggalkan aku. Tidak jauh dari Lu Ming, terdengar jeritan. Beberapa sosok melayang ke langit, mencoba melarikan diri. Suara mendesing. Siu, siu. Tombak panjang Lu Ming bergetar dan pancaran sinar tombak itu meledak. Grandmaster seni bela diri kelas 4 dan 5 ini dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming muncul dalam sekejap. Dia menunduk dan sedikit mengernyit. Di bawah, Lu Yao terbaring lemas di tanah, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Duanmu Changhai, Duanmu Lin, dan Duanmu Po Jun semuanya meninggal. Para petinggi keluarga Duanmu dibunuh satu demi satu di depan matanya. Ini benar-benar menghancurkan fantasi dan masa depannya. Lu Ming, ini semua salahmu. Kamu telah menghancurkanku. Lu Yao mengangkat kepalanya dan menatap Lu Ming dengan mata memerah. Matanya dipenuhi kebencian. Aku menghancurkanmu. Lelucon yang luar biasa. Lu Ming memandang Lu Yao dan menegurnya dengan dingin. Dari awal sampai akhir, saya tidak pernah memprovokasi Anda. Kamu telah berbohong kepadaku dan bahkan merampas garis keturunanku. Ketika saya datang ke Sekte Pedang Mistik, keluarga Duanmu lah yang mencoba membunuh saya berkali-kali. Sekarang, maksudmu aku menghancurkanmu. Jadi maksudmu aku hanya bisa membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau padaku, dan aku tidak bisa melawan. Sungguh menggelikan. Lu Yao, izinkan aku memberitahumu, kamu sendirilah yang harus disalahkan atas segalanya. Lu Ming memandang Lu Yao dan berkata perlahan. Suaranya sangat tenang, dan tidak ada fluktuasi emosi yang terlihat. Dia hanya menyatakan fakta. Dia memintanya, kamu sendiri yang menyebabkan ini, hahaha. Lu Yao bergumam pada dirinya sendiri, lalu tertawa terbahak-bahak. Bas, bas. Pada saat itu, dua sosok muncul di samping Lu Ming. Mereka adalah Qiu Yue dan Xian Yanxing. Setelah Lu Yao tertawa, dia menjadi tenang dan menatap Xian Yanxing dan Qiu Yue. Qiu Yue dan Xian Yanxing, yang satu mengenakan gaun putih dan yang lainnya mengenakan gaun hitam, berdiri di udara seperti seorang dewi. Lu Yao selalu membanggakan dirinya atas kecantikannya, namun dibandingkan dengan Qiu Yue dan Xian Yanxing, dia masih belum sebaik itu. Selain itu, Qiu Yue dan Xian Yanxing memancarkan aura yang kuat. Berdiri di samping Lu Ming, mereka tampak seperti pasangan surgawi. Pada saat ini, hati Lu Yao dipenuhi dengan emosi yang rumit. Ada penyesalan, kebencian, dan iri hati. Dialah yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri. Ya, Lu Ming benar. Dialah yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri. Semua ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Jika dia tidak berpikir terlalu banyak di masa lalu, meremehkan Lu Ming, membencinya, dan bahkan mencabut garis keturunannya hanya karena dia putus asa sesaat, dan tidak mengejar orang jenius dan keluarga kaya, tetapi tetap di sisi Lu Ming, sisi patuh, maka orang yang membuat iri oleh banyak orang bukanlah orang lain kecuali dia. Saat ini,
Dia benar-benar memahami arti ungkapan, jangan menindas anak muda karena miskin. Orang akan selalu mengalami pasang surut. Namun, titik terendah tersebut hanya bersifat sementara. Selama dia tidak mati, pada akhirnya dia akan bangkit. Saya iri dengan kemakmuran dan kecemerlangan orang lain, namun saya mengabaikan kecemerlangan dan potensi orang-orang di sekitar saya. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Mungkin aku salah. Lu Yao tiba-tiba menghela nafas panjang. Tiba-tiba, energi sejati dalam tubuh Lu Yao mengamuk, dan aliran energi sejati berwarna merah menyala keluar dari tubuhnya. Puci. Kemudian, tubuh Lu Yao gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Auranya melemah dengan cepat dan dia akhirnya menjadi seperti orang biasa. Kultivasinya lumpuh. Dalam waktu singkat, Lu Yao telah melalui perjalanan roller coaster yang hebat, dan kondisi mentalnya juga mengalami perjalanan roller coaster yang hebat, yang sebenarnya menyebabkan kondisi mentalnya runtuh, menyebabkan kultivasinya menjadi sepenuhnya lumpuh. Lu Yao terbaring lemas di tanah, matanya tidak fokus dan dipenuhi keputusasaan. Pada saat itu, pemandangan perjalanannya ke tempat ini muncul di benak Lu Yao. Dia tiba-tiba menyadari bahwa 3 tahun yang dia habiskan bersama Lu Ming adalah kebahagiaan sejati. Belakangan, dia mengejar lebih banyak dan itu menjadi lebih melelahkan. Setelah beberapa lama, Lu Yao tiba-tiba menangis. Dia memandang Lu Ming dan berkata, "Lu Ming, maafkan aku." Baiklah. Lu Ming tiba-tiba menghela nafas, seseorang harus selalu melihat ke samping. Meski pemandangan di kejauhan indah, itu hanyalah ilusi. Ini seperti mimpi. Bukan hal yang buruk jika Anda menjadi orang biasa di masa depan. Setelah itu, Lu Ming memanggil seorang ahli dari kavaleri merah darah dan menginstruksikan, bawa dia ke desa biasa terdekat dan biarkan dia menghabiskan sisa hidupnya di sana. Ya, kavaleri berwarna merah darah menerima perintah tersebut, mengambil Lu Yao, dan menghilang dalam sekejap. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan tetesan air mata sebening kristal melayang menuju Lu Ming. Lu Ming membuka telapak tangannya dan tetesan air mata mendarat di atasnya. Ini bagus juga, Lu Ming bergumam. Apa yang salah? Kamu tidak tega berpisah dengan kekasih lamamu. Xian Yanxing cemberut. Kekasih lama, bukankah kamu kekasih lamaku? Lu Ming tersenyum. Aku, siapa kekasih lamamu? Xian Yanxing memutar matanya ke arah Lu Ming dan berkata dengan gigi terkatup. Namun, wajahnya sedikit merah. Qiu Yue mengedipkan matanya yang berair dan menatap Lu Ming dan Xian Yanxing. Dia tersenyum lembut dan tidak mengatakan apapun. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Pada akhirnya, keluarga Duanmu hampir musnah seluruhnya, dan sekolah pedang 10 arah juga menderita kerugian besar. Hanya sejumlah kecil orang yang berhasil melarikan diri. Adapun lusinan ahli yang dibawa Yin Tianjue bersamanya, semuanya telah terbunuh kecuali dirinya sendiri. 5 halaman sekte pedang mistik ditutupi reruntuhan dan mayat. Tanahnya diwarnai merah darah. Suasananya terasa berat. Meskipun sekte pedang mistik telah memenangkan pertempuran ini, mereka juga menderita kerugian besar. Dapat dikatakan bahwa kekuatan sekte pedang mistik telah turun drastis setelah pertempuran ini. Karena pengkhianatan keluarga Duanmu, Balai Macan Putih hampir lumpuh. Lu Ming sedang berjalan di antara reruntuhan. Juara Markis. Juara Markis. Murid sekte pedang mistik membungkuk hormat ketika mereka melihat Lu Ming. Hati mereka dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Awalnya, Lu Ming sama seperti mereka, seorang murid sekte pedang mistik. Namun, segalanya berbeda sekarang. Sekarang, Lu Ming adalah juara Markis, dan dia mengendalikan angkatan darat. Kekuatannya sendiri sangat kuat, dan dia memiliki 2 raja prajurit setengah langkah di bawahnya. Dia telah menjadi salah satu penguasa kekaisaran matahari yang terik, seorang tuan yang bisa sejajar dengan Lin Sui. Lu Ming mengangguk sebagai jawaban. Juara Markis. Lu Ming bertemu Zhang Muyun di Azure Dragon Hall. Dia berlumuran darah dan Zhuo Yirong ada di sisinya. Saudara Zhang, kamu tidak perlu bersikap sopan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Lu Ming berbahagia untuk Zhang Muyun dan Zhuo Yirong. Meskipun Lu Ming tidak banyak berinteraksi dengan mereka berdua, dia tetap mengagumi karakter mereka. Banyak orang telah meninggal. Geng Duan juga tewas dalam pertempuran. Zhang Muyun menghela nafas, suaranya penuh dengan kesungguhan dan kesedihan.
Apakah Geng Duan sudah mati? Lu Ming bergumam. Geng Duan adalah jenius nomor satu di antara murid tingkat perunggu di Aula Kura-Kura Onyx. Dia pernah bersaing dengan mereka untuk mendapatkan tempat di peringkat perunggu. Dia adalah seorang pemuda yang sangat lugas. Tapi sekarang, dia tewas dalam pertempuran. Setelah mengobrol sebentar dengan Zhang Muyun, Lu Ming meninggalkan tempat itu. Dia berjalan berkeliling dan tiba di Vermilion Bird Hall. Lu Ming, sambil menangis pelan, Mulan berjalan menuju Lu Ming dengan santai, matanya dipenuhi kegembiraan. Pada saat ini, Lu Ming telah kembali ke penampilan aslinya, dan semua orang di Kavaleri Merah Darah sudah mengetahui identitas aslinya. Kaisar Naga Abadi Chapter 348 Bahasa Indonesia 348 Bab 348 kali telah berubah. Kakak senior Mulan. Lu Ming juga tersenyum dan berjalan menuju Mulan. Lu Ming, aku benar tentangmu. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Prestasi Anda telah melampaui imajinasi saya. Dan sekarang kamu adalah juara Markis, haruskah aku memanggilmu Lord Markis ketika aku melihatmu? Mulan datang ke sisi Lu Ming sambil tersenyum dan menggodanya. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan sosok Mulan menjadi semakin menggerahkan. Dia mengenakan gaun sifon hitam ketat yang menggambarkan lekuk tubuh yang mengejutkan. Aroma samar tubuhnya terus-menerus menyelinap ke hidung Lu Ming. Itu dipenuhi dengan godaan yang tak ada habisnya. Itu benar-benar seperti buah persik yang matang. Kakak senior Mulan, kamu menertawakanku. Di depan kakak senior, aku tetaplah kakak muda itu. Lu Ming berkata sambil tersenyum pahit. Senyuman puas muncul di wajah Mulan seolah dia berkata, setidaknya kamu tahu tempatmu. Kemudian, Mulan mengukur Lu Ming dengan hati-hati. Jejak kerinduan melintas di matanya, tapi tidak ada yang menyadarinya. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di udara di atas mereka. Itu adalah seorang pria parubaya. Juara Markis, pemimpin sekte memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Dia ada di ruang pertemuan. Pria parubaya itu menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Baiklah, aku akan segera ke sana. Lu Ming mengangguk. Terima kasih banyak, juara Markis. Pria parubaya itu menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih dan pergi. Kakak senior Mulan, ayo kita bicara lain kali. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Baiklah, Mulan mengangguk. Kemudian, Lu Ming melonjak ke langit dan keluar dari gerbang gunung sekte pedang mistik. Sementara kavaleri berwarna merah darah ada di sini. Tuan Markis. Kavaleri merah darah memberi hormat pada Lu Ming saat dia kembali. Terlepas dari apakah itu Lu Ming atau Tianyun, kavaleri merah darah tidak akan peduli. Mereka hanya mengenali satu orang, dan itu adalah sang juara Markis sendiri. Kemudian, Lu Ming membawa mayat darah bermata emas dan Yan Kuan ke ruang pertemuan sekte pedang mistik. Aula pertemuan sekte pedang mistik terletak jauh di dalam 5 akademi besar. Itu adalah tempat di mana pemimpin sekte, tetua berjubah emas, dan murid peringkat emas berkultivasi. Itu juga merupakan inti dari sekte pedang mistik. Saat itu, Lu Ming telah lama tinggal di sekte pedang mistik tetapi dia belum pernah datang ke sini. Sekarang, dia telah meninggalkan sekte pedang mistik dan datang ke sini. Segalanya sungguh menakjubkan. Juara Markis telah tiba. Lu Ming baru saja muncul di luar ruang pertemuan ketika seseorang mengumumkan kedatangannya. Kemudian, puluhan orang keluar dari ruang pertemuan. Yang memimpin adalah Lin Sui, dan di sebelah kanan adalah satu-satunya prajurit raja setengah langkah dari sekte pedang bulan hantu, Sang Guanming. Di sebelah kiri adalah raja setengah langkah dari sekte pedang mistis. Lusinan orang lainnya sebagian besar adalah tetua berjubah emas dari sekte pedang mistik, serta dekan Aula Vermilion Bird, kura-kura hitam, dan Azure Dragon. Feng Wuji adalah salah satunya. Hahaha, juara Markis ada di sini. Silakan masuk, dan saudara Yan juga. Lin Sui tertawa dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming dan Yan Kuan. Nada suaranya sangat sopan dan dia memperlakukan Lu Ming sebagai orang yang setingkat. Salam untuk juara Markis dan senior Yan Kuan. Para tetua berjubah emas juga menangkupkan tangan mereka dan berkata. Perasaan mereka rumit. Lu Ming pernah menjadi murid sekte pedang mistik dan putra surga yang bangga.
Dia telah memasuki Sekte Pedang Mistik dan menciptakan banyak catatan. Pada akhirnya, karena keluarga Duanmu, mereka memaksa Lu Ming meninggalkan Sekte Pedang Mistik. Namun, itu hanya terjadi dalam waktu singkat dan Lu Ming telah membuat pencapaian besar sendirian. Bahkan mereka harus tunduk pada Lu Ming. Ini sungguh sulit dipercaya. Dan EBSCP, pemimpin Sekte Lin, senior, kamu tidak perlu bersikap sopan. Lu Ming tersenyum. Wajah Yan Kuan tanpa ekspresi. Tentu saja, mayat darah bermata emas itu tidak bereaksi apapun. Ia mengikuti Lu Ming dari dekat. Sekelompok orang masuk ke ruang pertemuan dan mengambil tempat duduk mereka. Kali ini, itu semua berkat kedatangan Markis Champion yang tepat waktu. Jika tidak, Sekte Pedang Esensi Mistik saya akan dihancurkan oleh Sekte Pedang 10 Arah. Atas nama semua murid Sekte Pedang Esensi Mistik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada juara Markis. Di depan aula, Lin Sui berdiri dan dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Lu Ming. Pemimpin Sekte Lin, kamu terlalu sopan. Aku hanya tidak ingin Sekte Pedang 10 Arah menyatukan kerajaan matahari terik. Lu Ming tersenyum tipis dan sikapnya acuh tak acuh. Apapun yang terjadi, saya masih harus berterima kasih kepada juara Markis. Lin Sui menangkupkan tinjunya lagi. Dia menghela nafas dalam hatinya dan sedikit kecewa. Jelas sekali bahwa Lu Ming tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Dia mengira Lu Ming bisa kembali ke Sekte Pedang Mistik. Namun, melihat sikap Lu Ming, sepertinya tidak mungkin. Lin Sui menenangkan diri dan melanjutkan, saya mengundang juara Markis ke sini hari ini untuk mendiskusikan situasi saat ini dan apa yang harus kita lakukan. Lu Ming mengangguk. Kali ini, Sekolah Pedang 10 Penjuru telah dikalahkan. Mereka pasti tidak akan melepaskannya dan pasti akan kembali lagi. Selain itu, Sekolah Pedang 10 Arah telah bergabung dengan Sekte Iblis Surgawi. Selain itu, mereka telah menduduki ibu kota kekaisaran. Tidak ada seorang pun yang cocok dengan Sekolah Pedang 10 Arah. Oleh karena itu, kita harus bergabung dengan Lembah Awan Merah untuk memiliki kekuatan melawan Sekolah Pedang 10 Penjuru. Hal terpenting sekarang adalah menyelamatkan Lembah Awan Merah. Sebelumnya, beberapa ahli dari Sekte Iblis Surgawi dan Sekolah Pedang 10 Penjuru telah hilang, kemungkinan besar mereka pergi untuk berurusan dengan Lembah Awan Merah. Saya ingin tahu apa pendapat juara Markis dan senior Sangguan tentang ini. Petik 2. Lin Sui menganalisis dan kemudian memandang Lu Ming dan Sangguan Ming. Saya tidak keberatan, selama kita tidak membiarkan Sekolah Pedang 10 Arah berhasil. Kata Sangguan Ming. Saya juga tidak keberatan. Lu Ming mengangguk. Tidak ada yang keberatan, jadi mereka segera mengirimkan ahli untuk membantu Lembah Awan Merah. Lin Sui pergi sendiri, Sangguan Ming mengajukan diri dan Lu Ming mengirimkan pegas api. 3 raja setengah langkah memimpin sekelompok besar ahli dan menyerang Lembah Awan Merah. Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mulai melahap dan memurnikan esensi darah. Dalam pertempuran ini, Lu Ming telah melahap sejumlah besar esensi darah dan menggunakan semuanya untuk meningkatkan 9 garis keturunan naga miliknya. Kultivasinya meningkat terlalu cepat, dan dia masih membutuhkan waktu untuk memolesnya. Oleh karena itu, semua esensi darah digunakan untuk meningkatkan garis keturunan. Sekarang, Lu Ming merasa 9 garis keturunan naga miliknya telah mencapai batas tingkat Raja kelas 1. Dia akan segera mencapai tingkat Raja kelas 2. Dengan lambaian tangannya, sebuah botol giok muncul. Di dalam botol jade, ada 9 tetes esensi darah. 9 tetes sari darah ini ditempatkan bersama-sama dan tidak bercampur satu sama lain. Itu seperti 9 batu rubi yang cerah. Ini adalah sari darah yang ditinggalkan oleh Duanmu Chanhai. Dengan hembusan ki asli, setetes esensi darah terbang keluar. Di saat yang sama, garis keturunan 9 naga muncul. Dia membuka mulutnya dan menghirup, dan setetes esensi darah ditelan oleh garis keturunan 9 naga. Ledakan. Setelah setetes esensi darah diserap, rasanya seperti gunung berapi meletus dengan energi yang menakutkan. Tubuh dari garis keturunan 9 naga sebenarnya membengkak dengan cepat. Mengaum. 9 garis keturunan naga meraung, dan suara mereka bergemuruh, mengguncang langit dan bumi. Mereka mulai menyempurnakan dengan cepat. Esensi darah raja setengah langkah terlalu kaya. Energi tak berujung semuanya diserap oleh 9 garis keturunan naga.
Bas! Setengah jam kemudian, garis keturunan 9 naga bergetar. Di sekeliling tubuhnya, hanya ada satu cakra perak. Pada saat ini, cakra perak kedua yang berwarna lebih terang juga muncul. Raja tingkat 2. 9 garis keturunan naga miliknya telah naik ke peringkat kedua tingkat raja. Esensi darah raja setengah langkah memang menakutkan. Lu Ming menghela nafas. Kaisar Naga Abadi Chapter 349 Bahasa Indonesia. 349 Bab 349 Perang Seluruh Bangsa. Hanya setetes esensi darah telah meningkatkan 9 garis keturunan naga dari tingkat pertama ke tingkat kedua. Melanjutkan, Lu Ming mengeluarkan setetes sari darah lagi dan melahapnya. Kali ini, Lu Ming meningkatkan meridian darah keduanya. Garis keturunan kedua adalah tablet batu kuno. Sepertinya ada beberapa kata di dalamnya, tapi kabur dan tidak jelas. Tampaknya sangat misterius. Terlebih lagi, hingga saat ini, garis keturunan kedua sepertinya tidak memiliki efek magis lain selain meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming saat dia mengaktifkannya. Ini tidak sejalan dengan tingkat garis keturunan tingkat raja. Lu Ming berspekulasi bahwa ini mungkin karena tingkat meridian darahnya masih terlalu rendah. Selama tingkat meridian darah meningkat, meridian darah kedua pasti akan menunjukkan kekuatan. Sebuah tablet batu besar muncul, dan energi esensi darah yang melonjak terus-menerus disuntikkan ke dalam tablet batu tersebut. Namun, garis keturunan keduanya sekarang berada di tingkat keempat tingkat raja. Jumlah energi esensi darah yang diperlukan untuk meningkatkannya terlalu banyak. 1 tetes, 2 tetes. Setelah memurnikan total 7 tetes, garis keturunan keduanya hanya mencapai batas tingkat keempat tingkat raja. Selanjutnya, Lu Ming menyempurnakan 2 tetes lagi berturut-turut. Sayangnya, meridian darah kedua tidak membaik. Itu masih pada batas tingkat keempat dari tingkat raja. Saat ini, peningkatan level garis keturunan terlalu lambat. Bahkan raja setengah langkah hanya dapat meningkatkannya sedikit saja. Biasanya, leluhur bela diri tingkat ke-8 atau ke-7 memiliki pengaruh yang kecil, dan leluhur bela diri tingkat ke-9 memiliki efek yang lebih baik. Lu Ming merenung dalam hatinya dan tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak tahu jenis esensi darah apa yang dia perlukan untuk terus meningkatkan. Dunia Raja Bela Diri. Memikirkan hal ini, Lu Ming agak terdiam. 1 hari telah berlalu. Ayo keluar dan lihat situasinya. Dengan satu pemikiran, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi. Setelah dia keluar, dia menerima kabar bahwa Lin Suei dan yang lainnya telah kembali. Sangat cepat, Lu Ming sedikit terkejut. Yan Kuan kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ternyata ketika Lin Suei dan yang lainnya bergegas menuju lembah awan merah tanpa henti, mereka justru bertemu dengan orang-orang dari lembah awan merah di tengah perjalanan. Mereka sedang dalam perjalanan menuju sekte pedang mistis. Ketika kedua belah pihak bertemu, mereka mengetahui bahwa Sekolah Pedang 10 Arah dan Sekolah Iblis Surga memang telah mengirimkan sejumlah besar ahli untuk mengepung lembah awan merah. Namun, lembah langit merah belum disusupi oleh Sekolah Pedang 10 Arah. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos ketika pihak atas dan bawah bersatu? Namun, penduduk lembah awan merah juga tidak bisa keluar. Mereka diblokir dan tidak dapat membantu Sekte Pedang Mistik. Tanpa diduga, setelah 2 hari, Sekte Pedang 10 Arah dan Sekte Iblis Surga tiba-tiba mundur. Baru pada saat itulah lembah awan merah mengirim orang ke Sekte Pedang Mistis untuk meminta bantuan. Semua orang menduga bahwa para master yang mengepung lembah awan merah mundur karena Sekte Pedang 10 Arah menderita kekalahan telak di Sekte Pedang Mistis. Lu Ming mengangguk. Untung saja lembah awan merah baik-baik saja. Setelah Lu Ming dan Yan Kuan mengobrol sebentar, Lin Suei mengirim seseorang untuk mengundangnya mendiskusikan beberapa masalah. Kali ini, tentu saja, mereka sedang mendiskusikan langkah selanjutnya. Setelah berdiskusi, Sekte Pedang Mistik mulai mengumpulkan berbagai tentara dan ahli di sekitar Sekte Pedang Mistik. Hal serupa juga terjadi di lembah awan merah. 5 hari kemudian, Hua Qi dan Ming Meng memimpin pasukan mereka ke Sekte Pedang Mistik. Tentu saja, Lu Yuntian dan Li Ping juga ada di sana. Lu Ming mengatur agar Lu Yuntian dan Li Ping tinggal di Sekte Pedang Mistik. Dengan cara ini, selama Sekte Pedang Mistik tetap berdiri, Lu Yuntian dan Li Ping akan aman. Pada hari kedua kedatangan Hua Qi,
dia mengumumkannya kepada dunia sebagai anggota sah keluarga kerajaan. Dalam pengumuman tersebut, Hua Qi menunjukkan bahwa Raja Surgawi Zhen telah berkolusi dengan Sekte Pedang 10 Penjuru dan Sekte Iblis Surgawi untuk merebut tahta, membunuh Kaisar Matahari Hua Zhengxing yang terbakar, dan membantai seluruh keluarga kerajaan. Itu adalah tindakan pengkhianatan besar dan setiap orang berhak menghukumnya. Oleh karena itu, mereka mengumpulkan semua orang saleh di dunia untuk menyerang Raja Surgawi Zhen, Sekolah Pedang Xifang, dan Sekte Tianxia. Ketika pengumuman itu dibuat, Lu Ming adalah orang pertama yang merespons. Dia bersedia memimpin pasukan untuk menyerang sekte pedang yang ada di mana-mana. Juara markis dan kavaleri besi berwarna merah darah adalah yang pertama merespons, dan dunia terguncang. Setelah itu, para pendukung berkumpul. Tak perlu dikatakan lagi, semua tentara dan pasukan di sekte pedang mistis dan wilayah lembah awan merah mematuhi perintah mereka. Banyak pasukan tentara kekaisaran juga bergegas ke wilayah sekte pedang mistik sebagai tanggapan atas panggilan Hua Qi. Setengah bulan kemudian, Hua Qi telah mengumpulkan pasukan berjumlah hampir 1 juta orang. Pada saat ini, sekte pedang mistik terletak di bagian timur kerajaan Matahari Terik, membentuk formasi segitiga dengan lembah awan merah di bagian selatan kerajaan Matahari Terbakar. Bersama dengan tentara Hua Qi, kekuatan mereka belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, Sekte Pedang 10 Arah dan Sekte Iblis Surga juga mulai bergerak. Mereka mengumpulkan pasukannya dan mulai menyerang. Kedua kekuatan tersebut memulai pertempuran hidup dan mati. Pertempuran ini berlangsung selama sebulan. Kekaisaran Matahari Terik tidak memiliki raja bela diri sejati. Yang terkuat adalah raja setengah langkah, jadi pertarungan antara kedua belah pihak tidak terjadi secara sepihak. Meskipun Sekte Pedang Segala Arah dan Sekte Langit Jahat sedikit lebih kuat dari Sekte Pedang Mistik, Lembah Awan Merah, dan Lu Ming, mereka masih terlalu lemah. Namun, karena Lu Ming telah membawa Yan Kuan dan mayat darah bermata emas, mereka tidak dirugikan dalam hal prajurit raja setengah langkah. Bahkan jika Sekolah Pedang 10 Arah sedikit lebih kuat, itu tidak seberapa. Tidak mungkin mengalahkan pihak Lu Ming dalam waktu singkat. Kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Jumlah total tentara di kedua sisi melebihi 8 juta, dan pertempuran kecil dan besar terus terjadi. Selama waktu ini, kavaleri berwarna merah darah sangat menarik perhatian dan telah memenangkan setiap pertempuran. Mereka telah memberikan kontribusi besar, menyebabkan ekspresi Sekte Pedang 10 Arah berubah. Namun, ada kekurangannya, yaitu jumlahnya terlalu sedikit. Jumlah mereka hanya 30.000, dan seiring berlanjutnya pertempuran, jumlah mereka akan berkurang. Dalam pertempuran dengan jutaan tentara, sulit untuk mendapatkan keuntungan yang menentukan. Di Kekaisaran Bulan yang Gelap, di Istana Pangeran yang dikalahkan di selatan. Sekelompok orang sedang mendiskusikan beberapa hal. Adipati Negeri Selatan, Yin Tianjue, kehilangan satu lengannya. Dia duduk di ujung meja dengan ekspresi muram, seolah sedang berpikir keras. Yang mulia, mengapa kami tidak mengirim pasukan untuk membantu Sekte Pedang 10 Penjuru dan menghancurkan Sekte Pedang Mistik, Lembah Awan Merah, dan Lu Ming dalam satu gerakan? Salah satu jenderal bertanya, bantu Sekte Pedang 10 Arah. Apa gunanya hal itu bagi kita? Duke Zenan mencibir dengan dingin, seolah-olah dia sudah mengendalikan segalanya. Bukankah bagus seperti ini? Pertarungan internal Sekolah Pedang 10 Arah akan melelahkan satu sama lain. Ketika kedua belah pihak menderita kerugian besar, kami akan memimpin Angkatan Darat dan melenyapkan Kerajaan Matahari yang terbakar dalam satu gerakan. Seluruh Kekaisaran Matahari Terbakar akan berada di bawah komando kita. Yang mulia bijaksana, di ruang konferensi Gunung Xifang. Ada puluhan orang di aula. Mereka semua adalah eselon atas dari Sekte Pedang 10 Arah dan Sekte Iblis Surgawi. Raja Surgawi Zhen dan Qiu Wuyang juga ada di antara mereka. Qiu Wuyang sedang duduk di ujung meja. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Qiu Wuyang. Pemimpin sekte, saat ini kedua pasukan sedang berperang satu sama lain. Tidak ada pihak yang benar-benar dapat menekan pihak lain. Seorang tetua berjubah emas dari Sekolah Pedang 10 Penjuru melaporkan. Dan pihak lain sangat licik dan dijaga ketat. Kami telah berulang kali mengirim pembunuh untuk membunuh ahli mereka, tetapi mereka telah menemukan kami terlebih dahulu dan membunuh para pembunuh yang kami kirim.
Tetua berjubah emas lainnya melaporkan. Itu benar. Yang paling sulit dihadapi adalah kavaleri besi merah darah Luming. Mereka menyebabkan banyak korban di pihak kami. Penatua berjubah emas dari sebelumnya menghela nafas. Bang! Qiu Wuyang membanting meja dengan wajah muram dan berteriak, Luming, Luming lagi. Kaisar Naga Abadi Chapter 350 Bahasa Indonesia. 350 Rahasia Qiu Cangkong. Saat menyebut Luming, wajah Qiu Wuyang menjadi gelap dan niat membunuhnya melonjak. Itu semua karena Luming sehingga situasinya menjadi seperti ini dan Sekte Pedang yang ada di mana-mana berada dalam posisi pasif. Menurut rencana Qiu Wuyang, semuanya seharusnya sempurna, dan kerajaan matahari terik seharusnya sudah bersatu sekarang. Itu semua karena campur tangan Luming sehingga rencananya hancur total. Aku harus menyingkirkan Luming ini secepat mungkin. Qiu Wuyang mengertakkan gigi. Sulit untuk menyingkirkan Luming. Seorang tetua berjubah emas menghela nafas. Kekuatan tempur Luming sendiri sangat kuat, dan dia memiliki raja setengah langkah yang mengikutinya setiap saat. Hampir mustahil untuk membunuhnya. Bagaimana dengan Yin Tianjue? Masih belum ada jawaban. Tanya Qiu Wuyang. Tidak, utusan yang dia kirim mengatakan bahwa Yin Tianjue tidak melihatnya sama sekali. Sial, Yin Tianjue, rubah tua itu. Dia menunggu kita berdua menderita kerugian agar dia bisa mendapatkan keuntungan darinya. Qiu Wuyang berteriak dengan marah. Pemimpin sekte, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tidak butuh waktu lama bagi kita untuk menghancurkan Sekte Pedang Mistik, Lembah Awan Merah, dan Luming. Saat ini, suara yang jelas terdengar. Begitu dia mengatakan itu, mata semua orang tertuju pada orang yang berbicara. Pria ini berusia 20-an, dan dia adalah Qiu Cangkong. Zhang Kong, apakah kamu punya cara untuk menyelesaikan ini? Tanya Qiu Wuyang. Haha, pemimpin sekte, dan semua senior yang hadir. Apakah kalian semua lupa bahwa hari perekrutan Istana Surgawi Surga Empire, yang terjadi setiap 5 tahun sekali, akan segera tiba? Qiu Cangkong tertawa. Istana Surgawi Surga Empire sedang merekrut penjaga Surgawi Surga Empire. Qiu Wuyang tertegun pada awalnya, tapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan gembira, haha, itu benar. Lihatlah betapa cemasnya aku. Aku sudah lupa tentang ini. Cangkong, dengan bantuan orang itu, ada peluang besar bagimu untuk bergabung dengan penjaga langit kaisar. Selama kamu bergabung dengan penjaga langit kaisar dan meminjam sedikit kekuatan istana langit kaisar, Sekte Pedang Esensi Mistik, Lembah Awan Merah, dan Luming semuanya akan dimusnahkan hanya dengan satu jentikan tangan. Itu benar. Haha, kenapa aku tidak memikirkan itu? Beberapa tetua berjubah emas dari Sekolah Pedang 10 Penjuru juga tertawa dengan riang. Adapun para ahli dari Sekte Iblis Surgawi, mereka sedikit bingung. Saudara Qiu, sejauh yang saya tahu, para penjaga Dewa di Tian hanya merekrut setiap 5 tahun sekali. Semuanya adalah jenius yang sangat langka dan mengerikan. Selain itu, mereka tidak merekrut dari 36 negara Kaisar Yun, tetapi dari seluruh wilayah timur di wilayah Tianshuan. Wilayah timur wilayah Tianshuan sangat luas. Pegunungan Kaisar Awan tempat 36 negara Kekaisaran Kaisar Awan berada hanyalah sebagian kecil saja. Ada banyak wilayah yang lebih besar dari Pegunungan Awan Kaisar dan dapat dikatakan bahwa orang jenius sama lazimnya dengan awan. Bukannya aku meremehkan keponakan Cangkong, tapi bakatmu tentu saja sangat mengejutkan. Namun, ceritanya masih panjang jika Anda ingin bergabung dengan penjaga langit kaisar. Kata Master Sekte-Sekte Iblis Surgawi dari samping. Benua hutan belantara surgawi memiliki banyak wilayah yang luas. Pegunungan Awan Kaisar terletak di wilayah Tianshuan. Wilayah Tianshuan sangat luas dan Pegunungan Awan Kaisar hanyalah pegunungan biasa-biasa saja di wilayah Tianshuan. Meskipun kekuatan Qiu Cangkong tak tertandingi di Kekaisaran Matahari yang terik, dan banyak jenius muda yang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dia, dia bukanlah siapa-siapa di seluruh wilayah timur wilayah Tianshuan. Di sisi lain, Qiu Cangkong, Qiu Wuyang, dan tetua dari Sekte Pedang 10 Arah tampak sangat percaya diri. Tidak heran jika pemimpin Sekte Tianxia menjadi bingung. Haha, ada sesuatu yang saudara Zuo tidak ketahui. Tidak ada salahnya memberitahumu. Cangkong selalu berbakat dan cerdas sejak muda. Ketika dia masih muda,
dia diterima sebagai murid dalam nama oleh tokoh utama dari cabang timur Istana Surgawi Kaisar Surga. Selama tahun-tahun ini, tokoh utama itu kadang-kadang datang ke Sekte Pedang 10 Penjuru untuk membimbing Cangkong. Qiu Wuyang tersenyum bangga. Apa? Keponakan Cangkong diterima sebagai murid dalam nama oleh tokoh utama Istana Surgawi Kaisar Surga. Master Sekte dari Sekte Iblis Surgawi berdiri dari kursinya dengan suara keras dan praktis berteriak. Raja Penindasan Surgawi dan beberapa ahli lainnya dari Sekte Iblis Surgawi memiliki ekspresi yang sama. Mengejutkan, ini terlalu mengejutkan. Tokoh utama di Istana Timur Istana Kaisar Surga, keberadaan macam apa itu? Dia sebenarnya menyukai Qiu Cangkong dan menerimanya sebagai murid dalam nama. Meskipun dia hanya murid dalam nama dan bukan murid sejati, itu sudah cukup mengejutkan. Tidak heran Qiu Cangkong bisa jauh lebih unggul dari para jenius lainnya dan masuk dalam peringkat Kaisar Awan. Dia bahkan membunuh seorang jenius di peringkat Kaisar Awan belum lama ini. Saya mengerti. Master Sekte Tianxia menghela nafas sambil memandang Qiu Cangkong dengan iri. Haha, kami akan menarik kembali kekuatan kami sekarang dan mempertahankan kebuntuan dengan Sekte Pedang Mistik. Saat Cangkong menjadi pengawal surgawi surga Empire, kita akan dapat menggunakan sedikit kekuatan Istana Surgawi Surga Empirean dan memusnahkan Sekte Pedang Mistis dan Lembah Awan Merah dalam sekejap. Qiu Wuyang tertawa. Lu Ming, Lu Yuntian, harta Kaisar bela diri adalah milikku. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Mata Qiu Cangkong dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sejak berita bahwa Lu Ming adalah Lu Yuntian menyebar, Qiu Cangkong menyimpulkan bahwa Lu Yuntian adalah ayah Lu Ming dan bahwa Lu Ming adalah orang yang menyelamatkan Lu Yuntian. Lu Yuntian telah menahan diri selama bertahun-tahun karena dia ingin mewariskan rahasia harta Kaisar bela diri kepada putranya. Lu Ming, kamu seharusnya sudah tahu tentang rahasia harta karun Kaisar bela diri sekarang, kan? Baiklah, aku akan mencabutnya darimu. Mata Qiu Cangkong bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Setelah beberapa saat, Qiu Wuyang memberi perintah kepada Sekte Pedang Sifang untuk menarik pasukan mereka dan mulai bertahan, menunggu hari ketika Istana Surgawi Empirean merekrut penjaga Surgawi Empirean Surga. Mereka tidak perlu menunggu lama. Sebulan kemudian, kedua belah pihak berhenti berperang pada saat yang bersamaan. Para petinggi kedua belah pihak mengeluarkan perintah agar konflik kecil pun tidak boleh terjadi. Siapapun yang melanggar perintah ini akan dieksekusi. Karena pada hari ini, seorang utusan dari Istana Surgawi Surga Empirean telah tiba di Kekaisaran Matahari yang terik. Setiap kali Istana Langit Empirean hendak merekrut penjaga Surgawi Langit Empire, mereka akan mengirimkan utusan untuk berpatroli di berbagai negara dan mengirimkan undangan kepada para jenius itu. Hanya orang jenius yang menerima surat undangan yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan pengawal Dewa di Tian. Dengan kedatangan utusan dari Istana Langit Empirean, kedua belah pihak tentu saja tidak berani memulai perang, karena takut menyebabkan utusan tersebut tidak bahagia. Kedua belah pihak sedang menunggu utusan Istana Surgawi Surga Empirean untuk mengirimkan undangan mereka. Di ruang rahasia di Gunung 10 Persegi, Qiu Wuyang dan Qiu Cangkong duduk berhadapan. Zhang Kong, bakat Lu Ming juga sangat mengejutkan. Jika dia berpartisipasi dalam seleksi di Tian Divine Guard, dia mungkin menjadi ancaman bagi Anda. Meskipun ancaman ini sangat kecil, kamu tidak bisa melepaskannya. Kata Qiu Wuyang. Lu Ming, dia tidak akan bisa menerima undangannya. Kata Qiu Cangkong dengan senyum dingin di wajahnya. Kamu tidak bisa mendapatkan undangan. Mungkinkah dia adalah penguasa Istana Surgawi Surga Empiremu? Qiu Wuyang sangat gembira. Qiu Cangkong menggelengkan kepalanya, itu hanya masalah kecil. Tidak perlu merepotkan Tuan. Itu salah satu kakak laki-laki saya. Aku sudah mengiriminya pesan. Lu Ming tidak akan bisa menerima undangan tersebut. Qiu Cangkong tertawa dingin dan berkata dengan sedikit bangga. Haha, ini bagus sekali. Qiu Wuyang tertawa.